Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan membuat custom homepage. Custom homepage yang dimaksudkan di sini itu adalah tampilan awal dari aplikasi kita ketika sudah login. Jadi nanti kita akan buat homepage kurang lebih seperti yang tampil di layar sekarang. Seperti ini. Kemudian ini ada scroll menu, gitu juga dengan yang di bawahnya sampai yang di bagian bawah. Nah, ini kita buat dari HTML, CSS, dan JavaScript. Teman-teman bisa lihat yang di bagian atas. Ini kita perkenalkan dulu item-item yang ada di dalam homepage ini. Pertama, di bagian atas ini ada slider. Nah, slider ini bisa nanti teman-teman arahkan ke salah satu modul tertentu di dalam aplikasi. Jadi ketika gambar ini misalnya diklik, nanti akan diarahkan ke item lain di dalam aplikasi. Kemudian sama juga, ini kita bisa arahkan ke bagian my account, kemudian di bagian card, di bagian history. Yang penjual ini kita gunakan App Manager, kemudian yang ini social wall, dan yang ini push notification. Seperti itu teman-teman. Sama juga dengan yang di bawah. Ketika nanti produk ini, misalnya yang di produk terbaru baju A, diklik, dia akan diarahkan ke halaman cart, ke halaman pembelian dari produk yang bernama baju A. Begitu juga dengan yang baju B dan seterusnya. Nah, sama juga dengan yang di elektronik terbaru, kemudian gaming accessories, dan fitur games. Nah, ini nanti silakan teman-teman modifikasi sendiri soal grup dari item-item yang ada di sini atau produk-produk yang ada di sini. Kemudian nanti sesuaikan dengan kebutuhan dan gambar-gambarnya silakan diganti. Kemudian di bagian paling bawah nanti ada button lihat semua toko. Nah, lihat semua toko ini nanti diarahkan ke modul commerce. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tampilannya. Nah, scriptnya kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kita scroll ke atas. Nah, ini murni HTML. Kemudian link-linknya kita gunakan framework Bootstrap. Kemudian kita gunakan huruf jenis Popin di sini. Kemudian kita juga butuh script dari W3 School untuk CSS-nya. Kemudian ada jQuery. Kemudian itu saja file yang dari luar yang kita linkkan ke dalam sini. Kemudian untuk internal CSS-nya sendiri, ini kita gunakan di dalam text style. Ini ada beberapa yang kita gunakan untuk modifikasi langsung tampilan dari aplikasi yang kita buat. Secara khusus homepage ya, homepage yang sekarang ini kita bahas. Kemudian ke bawah-bawahnya kita langsung main di HTML-nya saja. Nah, di bagian atas teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini ada comment-nya. Ini slider atau carousel. Nah, teman-teman bisa ganti gambar yang digunakan di sini. Jadi teman-teman siapkan gambar dengan ukuran yang sama, kemudian nanti disimpan di hosting teman-teman atau di online kan gambarnya supaya dapat URL. Nah, URL atau link gambarnya nanti di paste ke bagian sini. Nah, supaya gambar yang ditampilkan di bagian sini teman-teman bisa klik. Teman-teman bisa tambahkan script ini yang data offline true ini, paste ke bagian sini, kita paste. Kemudian di bagian sininya kita tutup tag A nya. Ini tadi dibuka dengan tag A, kemudian kita tutup dengan tag A juga.
Sama juga dengan yang lain, teman-teman bisa paste di sini juga, jangan lupa. Ini kita tutup juga. Nah, ini artinya ketika nanti gambar yang ini diklik, dia akan diarahkan ke data state dengan nama my account. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan kira-kira gambar ini ketika diklik dia akan diarahkan ke modul mana di dalam aplikasi. Jadi silakan teman-teman ganti. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian selanjutnya ini yang menu yang ada akun saya, keranjang, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa ganti di sini. Silakan kira-kira di menu pertama itu teman-teman mau isi modul apa. Nah, di sini sebagai contoh tadi kita gunakan akun, kemudian card, ada history order, kemudian ada app manager. Nah, nanti silakan teman-teman ubah data-datanya di bagian sini. Yang data state, kemudian di bagian sini data params, yang value ID-nya, kemudian sama juga data state. Nah, ada beberapa modul yang tidak memiliki data params. Dalam hal ini value ID dan product ID misalnya. Nah, itu biasanya dikosongi saja seperti yang di atas ini. Nah, cara untuk mendapatkan link ini kita sudah bahas di video yang lalu, cara untuk menemukan atau mendapatkan internal link di dalam aplikasi. Teman-teman bisa gunakan cara inspect, itu yang agak ribet. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa gunakan modul custom page. Nanti di dalam custom page itu silakan teman-teman pilih text, nanti ada icon di dalam teks itu yang kita bisa pilih untuk menentukan link dari modul yang ada di dalam aplikasi yang kita buat. Sama juga yang ini, teman-teman silakan ganti value ID, kemudian data state-nya juga silakan diganti. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang di bagian produk terbaru sama juga silakan teman-teman ubah. Ini gambarnya diubah juga, sama juga dengan yang di atas tadi ya. Silakan teman-teman sesuaikan gambar-gambarnya dengan kebutuhan. Yang perlu teman-teman ubah yaitu link, kemudian data params kalau ada dalam bentuk value ID dan product ID biasanya, kemudian data state-nya juga silakan teman-teman ubah. Kemudian sama juga di sini silakan ganti nama produknya, harga produk, sama juga ini diarahkan ke produk mana. Nah, di dalam contoh ini yang produk terbaru ini untuk baju A itu dia diarahkan ke commerce yang product view. Jadi ketika nanti baju ini diklik, dia akan diarahkan langsung ke bagian product view. Teman-teman silakan isi data paramsnya. Untuk produk sendiri dia memiliki value ID dan product ID. Nah, value ID biasanya memiliki nilai yang sama kalau dia adanya di dalam product view. Kemudian product ID meskipun ada di commerce product view, tapi dia memiliki ID yang berbeda. Ini angka-angka ini dia tidak sama seperti value ID. Jadi ini acak-acakan, tergantung urutan dari produk yang kita tambahkan. Nah, itu yang perlu teman-teman ubah. Sama juga dengan yang di bawahnya, silakan ganti gambar, kemudian data paramsnya yaitu value ID dan product ID, kemudian data state. Oke teman-teman, jadi di satu produk misalnya yang baju A, yang perlu teman-teman ubah itu ada dua item. Yang pertama item bagian atas yang isinya gambar produk, silakan teman-teman ubah gambarnya. Kemudian di bagian link menuju ke produk, kemudian di bagian deskripsi. Nah, di deskripsi ini silakan teman-teman ganti namanya, kemudian harganya juga. Sama juga dengan data params, kemudian data state-nya. Jadi ikuti yang di bagian atas saja. Jadi di bagian atas dengan di bagian sini sudah pasti sama, karena dia akan diarahkan ke satu produk. Begitu juga dengan yang lain-lain, sama juga. Di elektronik terbaru sama halnya dengan yang di bagian atas. Kemudian begitu juga dengan yang di gaming accessories.
Jadi silakan teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk cara menemukan value ID dan product ID yang paling cepat, silakan teman-teman masuk ke Builder. Nah, misalnya di Just App saya gunakan aplikasi dengan nama Just App Press. Kemudian silakan teman-teman masuk ke fitur. Nah, di fitur ini teman-teman tambahkan modul source code di bagian sini, atau ketik saja di search ini, add content. Kemudian teman-teman copy script yang ada di member area dan paste ke bagian sini di source code. Oke, setelah silakan di save. Nah, seperti ini dia tampilannya. Kemudian untuk mengubah link yang ada di dalam menu ini, kemudian di produk-produk ini, silakan teman-teman klik di menu application. Kemudian kita buka di tab baru web app link dari aplikasi kita. Kita kasih ukuran small device saja. Teman-teman bisa klik di salah satu kategori, misalnya yang kategori sayuran, kita klik di lihat produk. Nah, sekarang itu kita mau ambil link dari kangkung ini. Nah, teman-teman bisa klik langsung di sini, beli. Nah, nanti diarahkan ke bagian sini, di bagian add to cart. Nah, teman-teman lihat lagi di bagian link sini, teman-teman ambil value ID dan product ID. Nah, yang diambil itu yang 44107. Kemudian kita kembali ke link, misalnya di bagian yang produk pertama tadi, yang di produk terbaru. Nah, value ID ini kita ubah jadi 44107. Kemudian kita ambil produk ID-nya jadi 5845. Nah, ini seperti ini teman-teman, 5845. Sama juga. Kemudian data state-nya teman-teman bisa kembali ke sini. Silakan teman-teman klik kanan di sembarang tempat, inspect. Nah, nanti cari script di sebelah sini, di bagian elemen sini, tag ion view. Nah, di dalam tag ion view itu nanti teman-teman bisa temukan state dari page yang sekarang tampil. Nah, di dalam contoh ini state-nya adalah m-commerce product view. Nah, itu yang kita tambahkan, misalnya yang ini tadi, Nah, ini yang kita copy. Kemudian kita kembali ke sini, kita paste di data state sini. Oke, nah itu saja yang perlu teman-teman ubah. Yang data params, yang value ID dan product ID, kemudian data state-nya. Yang lain-lain tidak. Nah, kalau yang di bagian atas sudah selesai, silakan teman-teman copy saja. Misalnya yang ini kita paste ke bagian bawah sini supaya sama, karena ini kan seperti yang sudah saya jelaskan, ini di bagian gambar, kemudian di bagian bawah adalah deskripsi. Oke teman-teman, nah ketika nanti link ini kita klik, misalnya kita kembali ke aplikasi, misalnya kita klik baju ini, maka dia akan diarahkan otomatis ke bagian sini, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu caranya. Silakan teman-teman kembangkan sendiri. Nah, cara untuk menemukan ID produk dan value ID dari masing-masing item di dalam aplikasi, caranya tadi seperti yang sudah kita jelaskan di poin sebelumnya. Oke teman-teman, silakan modifikasi sendiri. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan di forum atau di grup.